Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Surat tantangan. Berita kembalinya Xiao Yan ke Sky Mansion Alliance menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam waktu kurang dari sehari, berita ini menyebar ke seluruh wilayah yang dimiliki aliansi Sky Mansion. Dalam sekejap, Sky Mansion menjadi luar biasa panas. Tidak ada yang bisa meragukan reputasi yang dimiliki Xiao Yan dalam aliansi. Meskipun aliansi telah terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api dengan Aula Jiwa selama 2 tahun terakhir ini, ketidakhadiran Xiao Yan telah menyebabkan moral aliansi jatuh, terutama bagi beberapa murid dari Paviliun Bintang Jatuh. Sosok itu telah turun seperti makhluk ilahi ketika semua harapan telah hilang pada saat mereka yang paling putus asa. Dia kemudian membalikkan situasi suram dengan kekuatannya sendiri. Kejutan yang diciptakan karena diselamatkan berkali-kali telah secara bertahap menggali jauh ke dalam hati semua orang dengan aliran waktu, menyebabkan mereka merasakan rasa hormat dan ketakutan yang tulus untuk orang itu. Meskipun Yao Lao masih ada saat Xiao Yan tidak ada dan tidak ada kekacauan yang terjadi, eselon atas Sky Mansion masih bisa merasakan masalah yang ditimbulkan oleh nasib Xiao Yan yang tidak diketahui. Untungnya, hal-hal yang membuat mereka pusing secara otomatis menghilang setelah kembalinya Xiao Yan. Aliansi saat ini akhirnya bisa melepaskan kekuatan bertarungnya yang menakutkan di bawah kepemimpinan pemimpin spiritual ini. Sementara berita kembalinya Xiao Yan menyebar dengan liar di dalam aliansi Rumah Langit, Aula Jiwa tenggelam dalam keheningan. Bahkan masalah Xiao Yan menghancurkan aula cabang secara sepintas tidak disebutkan. Tampaknya Hall of Souls diam-diam menelan insiden ini. Situasi ini relatif menarik dari cara anggota biasa aliansi Sky Mansion melihatnya. Mereka secara alami mengaitkan masalah ini dengan Xiao Yan yang baru saja kembali. Dalam sekejap, reputasi Xiao Yan dalam aliansi melonjak sekali lagi. Mengandalkan kekuatan sendiri untuk menekan Hall of Souls yang mendominasi hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tentu saja, pikiran ini secara alami terbatas pada anggota biasa Sky Mansion. Mereka yang berasal dari eselon atas mengerti bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Aula Jiwa pasti mengumpulkan para ahli dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada aliansi Rumah Langit. Tekanan yang ditimbulkan oleh ketenangan sebelum badai mendorong Yao Lao untuk meningkatkan pertahanan aliansi ke level tertinggi mereka. Mata-mata yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni seperti belalang. Setiap kejadian kecil di Central Plains akan dikirimkan kembali ke Sky Mansion Alliance secepat mungkin. Keheningan yang agak menekan berlanjut selama 5 hari penuh. Jumlah konflik antara aliansi dan Hall of Souls secara aneh berkurang selama 5 hari ini. Tampaknya kedua belah pihak menahan diri dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka berdua menjaga wilayah mereka sendiri dan sangat berhati-hati. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, beberapa faksi lain merasakan ada yang tidak beres. Oleh karena itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di antara Sky Mansion Alliance dan Hall of Souls. Beberapa individu sensitif diam-diam mendeteksi aliran tersembunyi. Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance telah berjuang selama bertahun-tahun. Meskipun pertempuran itu sangat intens, mereka belum mengirimkan ahli puncak mereka yang sebenarnya. Semua orang tahu bahwa pertempuran terakhir antara dua faksi besar akan dimulai saat para ahli puncak bentrok. Kekalahan berarti pertarungan antara Sky Mansion Alliance dan Hall of Souls telah berakhir dengan pemenang. Jika aliansi Sky Mansion menang, penguasa Central Plains kemungkinan akan berubah. Jika aliansi Sky Mansion kalah, mereka pada akhirnya akan lebih lemah saat menghadapi Hall of Souls di masa depan.
Ini mungkin tidak tampak seperti banyak masalah di permukaan, tetapi itu akan menghancurkan aliansi. Anggota dari Sky Mansion Alliance semua merasa bangga bahwa aliansi dapat bersaing dengan Hall of Souls. Bagaimanapun, hanya aliansi Sky Mansion yang bisa melawan Hall of Souls bahkan setelah bertahun-tahun. Jika suatu hari datang dan menyebabkan kesombongan ini menghilang, mereka akan kehilangan kepercayaan spiritual mereka. Ini adalah masalah yang relatif serius untuk faksi sebesar itu. Oleh karena itu, beberapa orang dapat mendeteksi badai yang akan datang di tengah atmosfer yang aneh ini. Pertarungan antara kedua belah pihak kali ini benar-benar akan mengguncang bumi. Sementara dunia luar mengantisipasi tindakan Sky Mansion dan Hall of Souls, Xiao Yan telah mengurung diri. Dia menjaga halaman yang tenang dan mendengarkan tawa Xiao yang jernih. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Tanpa disadari, dia telah menjauh dari putrinya selama 2 tahun. Jika seseorang membicarakannya, dia benar-benar ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia berkali-kali lebih buruk dibandingkan dengan bagaimana Xiao Shan membesarkannya. Xiao telah berkembang pesat selama 2 tahun ini. Dia berangsur-angsur berubah dari balita kecil yang berisik menjadi remaja. Meskipun masih muda, dia mewarisi penampilan ibunya yang mempesona. Seluruh tubuhnya memancarkan keindahan yang sempurna. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi tipe gadis yang kecantikannya bisa menimbulkan bencana. Menjadi tua memungkinkan kekuatan Xiao tumbuh dengan pesat. Jiwanya sangat kuat sejak lahir. Selain itu, ada juga Seven Colored Heaven Swallowing Python di dalam tubuhnya. Tidak mungkin menggunakan kecepatan biasa untuk mengukur latihannya. Selain itu, hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa leluhur Xiao Chen yang biasanya pendiam dan tanpa ekspresi, yang kuno dan aneh, sangat hangat terhadap Xiao. Dari apa yang dikatakan dokter peri kecil, Xiao Chen telah menyampaikan semua yang dia tahu kepada Xiao selama 2 tahun Xiao Yan menghilang. Sepertinya dia hanya selangkah lagi untuk memberikan semua doukinya padanya. Xiao Yan tersenyum pahit karena Xiao. Dia telah diberkati dengan cinta yang besar. Sungguh menyedihkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Pelatihannya selama tahun-tahun ini sangat sulit. Pemuda dari masa itu membawa seorang penguasa yang berat, berjalan keluar dari kota Wutan, dan menjelajahi sebagian besar kekaisaran Jia Ma. Dia melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampai di sini. Dia telah melakukan upaya yang tak terkatakan dalam prosesnya. Namun, prestasi yang diraihnya melalui kerja keras dengan mudah didapatkan oleh Xiao. Dia diperlakukan sangat berbeda. Saat Xiao yang menemani Xiao dan menjadi seorang ayah selama beberapa hari ini, Xiao Yan telah bertemu dengan King Lin dan Tian Huo Zunze. King Lin saat ini juga telah mencapai bintang pertama dari kelas Dou Sheng. Dia telah mencapai posisi yang sangat tinggi dengan aliansi, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan urusan sehari-hari dari aliansi. Di sisi lain, saat bertemu Tian Huo Zunze, keduanya akhirnya sedikit menghela nafas. Pada saat ini, kekuatan Tian Huo Zunze telah pulih ke puncak sebelumnya dan kemudian beberapa lagi. Dia telah mencapai puncak kelas Dou Zun dengan bantuan pil obat yang telah disempurnakan Yao Lao. Meskipun hanya ada 1 langkah ke kelas Ban Sheng, dia tidak tahu apakah dia dapat mengambil langkah ini dalam hidupnya atau tidak. Namun, Tian Huo Zunze tidak terpengaruh oleh dilema ini. Dia seharusnya sudah mati. Jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya dari dunia magma di bawah Akademi Jianan saat itu, dia pasti sudah lenyap, tapi dia tidak hanya berhasil mendapatkan tubuh fisik lagi, bahkan kekuatannya telah jauh melampaui puncak sebelumnya. Dia sudah sangat senang dan tidak merasakan dorongan untuk menantang King Lin, dokter peri kecil,
dan yang lainnya dari generasi muda. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan tenang saat Tian Huo Zunze mengungkapkan pikirannya yang bebas dan mudah. Dia diam-diam mengingat masalah ini di dalam hatinya. Sejak dia menyelamatkan Tian Huo Zunze saat itu, Tian Huo Zunze telah menjadi guru dan teman yang baik. Pengalamannya yang kaya telah membimbing Xiao Yan menjauh dari banyak jalan memutar. Meskipun dia kemudian membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh, dia adalah seseorang yang akan membalas budi berkali-kali. Dia secara alami akan mencoba menemukan cara untuk memungkinkan Tian Huo Zunze melakukan terobosan ke kelas Ban Sheng. Meskipun ini akan sulit, itu bukanlah tugas yang sepenuhnya mustahil dengan keterampilan alkimia miliknya. Beberapa hari kedamaian mengalir dengan tenang dengan cara ini. Xiao Yan merasa sangat santai selama beberapa hari ini. Karena alasan yang tidak diketahui, dirinya yang sekarang menikmati menghabiskan waktu bersama kerabatnya. Dia agak mengejek berpikir bahwa alasan dia menikmatinya adalah karena dia semakin tua. Namun, hari-hari yang hangat dan damai ini pada akhirnya akan segera berakhir. Setelah keheningan menguasai antara Sky Mansion dan Hall of Souls selama 7 hari, surat tantangan berwarna merah darah yang dikirimkan ke aliansi memecah kesunyian. Surat tantangan disampaikan oleh Hall of Souls. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di bawah pavilion batu di dalam halaman. Surat tantangan berwarna merah darah itu diam-diam tergeletak di atas meja batu di depannya. Ada bau darah pekat yang samar-samar dipancarkan darinya. Aula jiwa akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tangan Yao Lao dengan lembut mengusap meja batu sambil berdiri di samping Xiao Yan. Ekspresinya sedikit aneh saat dia berkata, "Namun, surat tantangan ini menargetkan Anda." Xiao Yan membanggakan reputasi yang sangat hebat dalam aliansi Sky Mansion. Moral aliansi akan runtuh jika dia dikalahkan. Xiao Chen menjawab dengan suara samar. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan surat tantangan berwarna darah di atas meja batu terbuka. Uap berdarah berceceran sebelum berubah menjadi kata-kata berwarna darah. Kata-kata ini dipenuhi dengan aura yang tegas saat melayang di udara di depannya. Sky Mansion, Xiao Yan, kita akan bertarung sampai mati di Gunung Jatuh dalam waktu 3 hari. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.